Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari mahasiswa tolak khilafah. Baru-baru ini kelompok khilafah muslimin melakukan konvoi di Jakarta Timur dan Pekalongan sambil minta supaya didukung khilafah. Semua persoalan negara katanya bisa diatasi dan menyebarkan brosur-brosur yang intinya dukunglah khilafah. Ditambah lagi cara Ustaz Abdul Somad di Madura dengan menerapkan khilafah solusi mengatasi semua masalah bernegara. Para mahasiswa sudah mengkhawatirkan Pancasila diganti khilafah. Kemungkinan timbul perpecahan anak bangsa yang menakutkan, sehingga peranan mahasiswa sangat penting untuk mengawasi Pancasila itu berlaku di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka para mahasiswa melakukan demo besar-besaran menentang khilafah. Jangan sampai berkembang di negara Indonesia, karena Pancasila sudah harga mati sebagai dasar negara Indonesia. Demo mahasiswa ini sebagai petunjuk kepada aparat negara agar serius menindak pendukung khilafah dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum seperti selama ini tidak menindak kelompok khilafah dan garis keras, radikal. Kelihatannya seperti adanya pembiaran tanpa ditindak, seperti HTI sudah dicabut izinnya, tetapi di mana-mana berkibar bendera HTI. Demikian juga Forum Pembela Islam sudah dibubarkan, tetapi masih ada kegiatannya di lapangan. Aparat negara terutama polisi tegas menindak pendukung khilafah. Jangan sampai ke akar-akarnya. Jadi aparat negara terutama polisi harus tegas menindak pendukung khilafah sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai berkembang, karena kalau sudah sempat berkembang sudah sulit diatasi. Harapan saya, semua lembaga yang terlibat dalam pencegahan khilafah bersatu melawannya demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi inilah saya lihat, sudah sekarang mahasiswa sudah melakukan demonstrasi besar-besaran di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menentang kebijaksanaan pemerintah lagi, sekarang sudah menentang khilafah. Karena baru-baru ini khilafah menunjukkan gigi, mereka melakukan pawai di Jakarta Timur, di Brebes, jadi untuk memperlihatkan mereka masih ada, masih berkembang, dan juga sehingga mereka merasa masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Makanya apalagi seperti Ustaz Abdul Somad waktu ceramah di Madura menyatakan supaya kita menerapkan khilafah negara Indonesia ini sebagai solusi untuk mengatasi semua permasalahan bernegara bisa diatasi katanya. Hal-hal inilah, padahal khilafah itu sudah merusak negara Indonesia ini. Karena mahasiswa sudah sadar bahwa khilafah itu tidak baik, bisa memecah persatuan bangsa Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Maka sudah sampai ke tingkat mengkhawatirkan akan bisa nanti terjadi Pancasila diganti dengan khilafah. Dan semua nanti akan terjadi permasalahan besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi khilafah ini perlu harus ditindak. Jangan seperti sekarang ini. Sepertinya aparat penegak hukum tidak berbuat, di mana HTI sudah dicabut izinnya, tetapi benderanya masih berkeliaran di mana-mana dan masih suka mengikut demonstrasi. Demikian juga Forum Pembela Islam sudah dibubarkan oleh negara, tetapi masih banyak kegiatannya melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya bertentangan dengan negara Indonesia ini. Karena mendukung khilafah ini sama juga dia sudah melanggar undang-undang dan ancamannya cukup berat ini. Bisa juga khilafah ini seperti Ustaz Abdul Somad, dia selain mendukung khilafah juga mendukung terorisme. Karena
mendukung terorisme dan khilafah, ancaman hukumannya sangat berat. Bisa ancaman hukuman mati seumur hidup, hukuman mati seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun. Itulah ancaman hukuman kepada teroris tersebut. Tetapi polisi tidak bertindak sama Ustaz Abdul Somad. Bebas saja di jalan-jalan kemana-mana dan memberikan ceramah. Apalagi ceramahnya sangat menakutkan bangsa Indonesia ini, ingin menggantikan khilafah sebagai solusi katanya bernegara ini semua permasalahan dapat diatasi dengan mengganti Pancasila dengan khilafah. Padahal negara Indonesia sudah harga mati. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak boleh diganti gugat lagi, dan kita harus bersatu negara Indonesia, masyarakat Indonesia untuk membela Pancasila tersebut agar tegak Pancasila tersebut demi kehidupan sesama pemeluk agama yang berbeda yang harmonis, yang sebagai landasannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itulah harapan saya, semua lembaga yang terlibat dalam pencegahan khilafah bersatu melawannya demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.